Jadi disebut sebagai orang miskin, tapi dia punya perahu. Perahu sama motor mahal mana? Jadi Allah menyebut di sini ada orang miskin punya pekerjaan sebagai nelayan dan dia punya perahu. Maka ini menunjukkan bahwasanya definisi miskin itu bukan berarti nggak punya apa-apa. Dia miskin, loh, punya pickup gitu kok miskin. Maka dalam kondisi ini boleh nggak dia dapat zakat? Jika memang kurang, dia boleh dapat zakat, walaupun sawahnya hektaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau pengen nanya masalah zakat. Apakah kita punya saudara dekat, kebetulan sebenarnya kalau dilihat dari sisi aset itu sebenarnya mampu. Dia orang bukan yang orang miskin, tapi dari sisi perputaran uangnya itu tidak masuk, dan kebetulan untuk kebutuhan sehari-hari memang mereka kurang. Apakah ini berhak mendapat kita berikan zakat atau tidak? Terima kasih. Baik. Perputaran sehari-hari kurang uangnya. Nah, coba zoomnya dinyalain, Mas. Baik, kita mau bicara tentang siapakah orang yang boleh menerima zakat. Berkaitan dengan orang yang boleh menerima zakat, telah Allah tetapkan di surat At-Taubah. Ada 8 golongan yang boleh menerima zakat. Siapa saja itu, Pak? Fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, lalu budak, kemudian fisabilillah, gharimin, dan ibnu sabil. Ini 8 asnaf yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka memberikan zakat hanya boleh untuk 8 asnaf tersebut. Selanjutnya, manusia berkaitan dengan masalah zakat bisa kita bagi menjadi 3. Manusia terkait masalah zakat itu ada 3 macam. Yang pertama ada, di sini ada 3 ya. Ada orang kaya. Yang kedua ada orang miskin. Maka yang kaya ini menjadi muzaki, yang miskin ini jadi mustahik. Dan ada yang pertengahan. Nah, ini yang membingungkan ini. Kaya tidak, miskin tidak. Baik. Cukup. Berarti saya tulis saja orang cukup. Orang cukup gitu ya. Yang berhak dapat zakat yang mustahik, yang berkewajiban memberi zakat muzaki. Sementara yang tengah ini gimana, Pak? Ya, dia bukan muzaki dan bukan mustahik. Sehingga dalam zakat ada orang yang dia bukan muzaki dan bukan mustahik. Selanjutnya, apa sih definisi miskin itu? Tentang miskin, intinya adalah orang yang dia penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya sesuai kondisi normal masyarakat. Dulu ada orang miskin yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat 79. Ketika Khidir itu melobangi perahu, lalu diingkari oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Khidir ngasih alasan, kenapa aku ngelubangi perahu? Kata beliau, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun as-safinah, perahu itu, fakanat limasakin, itu milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang kerja di laut. Jadi disebut sebagai orang miskin, tapi dia punya perahu. Perahu sama motor mahal mana? Hah? Mahal perahu. Dia punya kerjaan enggak? Punya. Sebagai apa? Sebagai nelayan. Jadi Allah menyebut di sini ada orang miskin punya pekerjaan sebagai nelayan dan dia punya perahu.
Maka ini menunjukkan bahwasanya definisi miskin itu bukan berarti nggak punya apa-apa. Dia kadang masih punya alat yang dipakai untuk kerja. Dia miskin, tuh punya pickup gitu kok miskin. Tapi pickupnya itu nggak nyambut gawe. Sehari dapat berapa? Ya sehari kalau 2-3 kali dia dapat 200.000 misalnya. Tapi anaknya 7 dan kebutuhannya cukup besar. Maka bisa jadi 200.000 dengan anggota keluarga sebanyak itu dia kurang untuk menafkahi mereka. Maka orang semacam ini tergolong miskin. Intinya ketika dia nggak cukup untuk menafkahi keluarganya, tergolong miskin. Ada juga petani yang punya sawah hektaran. Nah, bapak ini sawahnya 3 hektar. Tapi pendapatan per bulannya kalau di rata-rata dari hasil bertani, per bulan rata-ratanya 1.500.000. Tidak lebih dari itu rata-rata ya. Maka dalam kondisi ini boleh nggak dia dapat zakat? Jika memang kurang, dia boleh dapat zakat. Walaupun sawahnya hektaran. Nah, saat sawahnya dijual, dia punya duit banyak. Nah, begitu punya duit banyak, langsung jadi orang kaya, malah wajib zakat. Kena tol misalnya. Begitu kena tol, maka yang kemarin mustahik sekarang berubah jadi muzaki. Itu contoh bagaimana status orang miskin yang dia bisa berubah dalam waktu sekejap jadi orang kaya. Intinya, kalau memang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencukupi dirinya dan anggota keluarganya, maka yang bersangkutan berhak dapat zakat walaupun punya penghasilan. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat mal, Pak. Ketika zakat mal itu dalam 1 tahun mencapai nisab, kan ada fluktuatif ya, Pak. Itu bagaimana ketika nisab itu turun, ataupun bagaimana ketika nisab itu setelah jatuh temponya naik, itu dihitung dari mananya. Terus yang kedua, Pak Ustadz, mau tanya sekedar, pernah kita ditawarin tabungan, berbentuk tabungan kayak apa itu, emas, kita setor ke mereka dengan nilai emas, misalkan Stornya uang atau emas? setornya uang, Pak. Uang tapi dikonversi ke emas. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ini, Pak. Bapak bertanya tentang bagaimana cara ngitung nisab apabila terjadi perubahan di perjalanan selama 1 tahun tadi ya. Nah, jadi saya buat kurva seperti ini. Ini kurva tabungan ya. Ini adalah waktu, ini tabungan. Garis ini adalah batas nisab. Ini batas nisab. Kurang jelas ya. Ganti. Ini batas nisab. Garis nisab ini untuk sekarang kurang lebih 140 juta. Siapa yang punya tabungan senilai 140 juta, berarti dia sudah memiliki harta sebesar 1 nisab. Baik, saya mau bercerita. Mukidi datang dari Wonogiri dengan modal uang 10 juta. Ada di sini ya. Lalu dia dagang bakso, sehingga tabungan Mukidi naik hingga menembus nisab. Begini. Terus Mukidi nikah, tabungannya langsung merosot. Nah, ini kejauhan ini ya. Dah. Kemudian dia dagang lagi, naik. Punya anak. Bukan rabi mana yang medun mana. Nah, terus begini ya. Misalnya begini. Ini kurva tabungannya Mukidi. Sekarang kita bisa lihat di sini bahwa
tabungan mukidi mencapai nisab di 3 titik. Ada 3 titik di mana tabungan mukidi menembus nisab. Titik A, titik B, titik C. Begini ya. Baik. Pertanyaannya, zakat itu kan bertahan selama 1 tahun, haul dulu. Terus ngitung haulnya mulai dari titik mana? Dari titik A, B atau C? Dari titik A, dari titik B atau dari titik C? Hah? C atau A? A. Baik, ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan dimulai dari pertama kali mencapai nisab. Berarti di sini di titik A. Nah, di titik A ini bulan apa? Misalnya tabungan mukidi mencapai nisab di bulan Rajab tahun 45 Hijriah 1445. Sudah? Berarti nanti zakatnya mukidi kapan? Rajab tahun depan. Nah, maka dia nanti harus bayar zakat Rajab tahun depan. Ini kalau ditarik 1 tahun di sini. Rajab tahun ini, Rajab tahun 46 Hijriah. Kan begini ya? Nah, begini. Nah, kelihatan nih berapa tabungan mukidi di sini? Oh, tabungan mukidi di sini ini 140, anggaplah jadi 200 juta. Maka mukidi wajib zakat dinilai 200 juta. Itu jika kita hitung dari A. Tapi kalau kita hitung dari C, Nah, ngitungnya dari C, Pak. Nah, kalau kita hitung dari C ini bulan apa? Oh, C ini bulan apa misalnya, nggak terlalu jauh lah, anggap kok ini mendekati Rajab ya, sudah mepet Rajab kan, anggaplah bulan Rabiul Awal atau Rabiul Awal gitu aja, Rabiul Awal tapi sudah tahun 46, iya, ganti tahun, paham insyaallah ngitungnya ini, paham ya? Berarti nanti zakatnya di bulan apa? Rabiul Awal tahun 47 di sini nanti. Rabiul Awal tahun 47. Ya. Baik. Terus dari 2 pendapat ini yang benar yang mana? Wallahu alam, jumhur itu C. Ini jumhur. Tapi saya tidak menyarankan pakai jumhur. Nanti bingungi. Pakailah A, madzhab Hanafiyah. Sehingga Bapak cuma niteni sekali. Fluktuasi setelah itu kok turun dari nisab, nggak usah digubris. Karena nanti akan sering niteni nisab terus, sering niteni apa? Sering niteni saldo. Anda cukup lihat saldo di awal. Saldo dulu waktu mencapai nisab pertama di bulan Rajab. Baik, berarti zakat Bapak nanti setiap bulan Rajab. Bulan Rajab bayar zakat, bulan Rajab bayar zakat lagi. Tidak harus di bulan Ramadan. Karena zakat mal itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Bisa dipahami Pak? Jadi nanti niteninya bulan apa pertama kali punya harta sebesar 1 nisab. Sudah? Ada kasus lagi. Kasus yang kedua ini ya. Masih pakai kurva tadi Pak. Ini kalau kita asumsikan nisab tidak naik. Kalau kita asumsikan nisabnya tidak naik. Ternyata kurva nisab nggak kayak gitu. Nisab itu kan berdasarkan emas. Berapa nisab itu? 85 gram emas. Nisab itu kan 85 gram emas. 85 gram emas hari ini dengan 85 gram emas tahun depan lebih tinggi mana? Ya kurang lebih tahun depan. Kurang lebih tinggi tahun depan. Berarti nanti garis nisabnya tidak lurus, tapi kok kayak gini. Ini garis nisab. Begini ya. Garis nisabnya akan kayak gini, kurang lebih ya. Sudah? Nah, jika ada orang yang
tabungannya seperti ini, tabungannya. Dia sudah mencapai nisab, misalnya ini si A tabungannya begini. Tabungannya kayak gini ya. Dia sudah pernah lebih tinggi dari nisab, tapi karena nisabnya naik, tabungan si A jadi di bawah nisab. Nah, berarti kan ini mencapai nisabnya. Si A di sini mencapai nisab. Anggaplah di bulan Syawal tahun 46 Hijriah. Saat bulan Syawal berikutnya, di sini bulan Syawal berikutnya. 1 tahun berikutnya di bulan Syawal nisabnya naik, harga emas naik, tapi tabungan si A tidak bisa mengimbangi. Nisab naik, tabungan si A nggak naik. Di sini Syawal 47. Nah, saat seperti ini maka si A tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tabungan dia di bawah nisab. Saat mau zakat, tabungan dia di bawah nisab. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, walhamdulillah. Nah, saya ada buku tentang itu ya. Barangkali kalau pengen lebih detail bahas zakat, buku ini insya Allah bisa dijadikan acuan. Saya tulis kontemporer karena kasus kayak tadi, harga emas naik sehingga mengalami perubahan nisab dan seterusnya, itu kita bahas juga di buku ini. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum. Gimana Pak? Oh, tabungan emas. Tabungan emas ya. Memang yang namanya riba itu selalu berkembang. Jadi ada riba kontemporer ya. Si A setor ke apa misalnya bank S syariah misalnya. Nah, misalnya si A setor 5 juta. Nah, oleh bank dikonversi. Oh, 5 juta, anggap sekarang harga emas 1 jutaan. Berarti Bapak seperti memiliki 5 gram emas. Catat, ini cuma dicatat toh. Nah, setor lagi 10 juta. Atau setor lagi 15 juta. Harga emas sekarang 1,5 juta. Maka Bapak ekivalen mendapatkan emas 10 gram emas. Berikutnya setor 20 juta. Ini sebanding dengan emas, sekarang harga emas 2 jutaan. Jadi Anda dapat 10 gram emas karena harga emas 2 jutaan. Sudah? Cuman seperti ini. Total berapa? 25 gram emas. Anggap sudah berhenti. Diambil 5 tahun berikutnya. Nah, diambil 5 tahun berikutnya. Setelah 5 tahun harga emas 3 juta per gram. Ya? Setelah 5 tahun misalnya 5 tahun emas anggaplah jadi 3 juta per gram. Berarti dapatnya berapa? 25 gram kali 3 juta. 75 juta. Padahal stornya berapa? 40 juta. Store 40 setelah 5 tahun jadi 75. Ini duitnya siapa? Ini kok duitnya sinten nih? Enggak, kan di sini ada selisih. Stornya total berapa tadi? 40 juta, tapi dapat 75 juta. Selisih berapa? 35 juta. Nah, selisih 35 juta itu duitnya siapa? Riba. Itu riba. Maka kalau ketemu seperti ini, Anda jangan ikutan, nanti masuk kategori pemakan riba. Waliyadzubillah.